Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Ibu Erina. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini baik-baik saja ya, sama dengan kabar dari Ibu Erina. Anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai sistem peredaran darah manusia. Sudah dijelaskan bahwa sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah yang mengalir dari jantung, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung, kemudian naik ke paru-paru, dan kemudian kembali lagi ke jantung. Itu adalah sistem peredaran darah yang lancar. Lalu, bagaimana sistem peredaran darah yang tidak lancar? Sistem peredaran darah yang tidak lancar adalah sistem peredaran darah yang memiliki beberapa gangguan. Nah, gangguan dari sistem peredaran darah ini disebabkan oleh dua faktor anak-anak. Yang pertama adalah faktor keturunan dan yang kedua adalah faktor gaya hidup. Gangguan sistem peredaran darah yang pertama karena faktor keturunan. Nah, anak-anak, faktor keturunan ini biasanya seseorang itu atau penderita itu dahulu orang tuanya juga menderita gangguan peredaran darah yang sama, atau neneknya atau kakeknya. Lalu, contoh penyakit dari gangguan sistem peredaran darah manusia karena faktor keturunan adalah yang pertama, itu hemofilia. Penyakit hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan gangguan pembekuan pembuluh darah. Hemofilia ini biasa terjadi pada seorang laki-laki. Penyakit yang pertama. Kemudian penyakit yang kedua adalah talasemia. Talasemia ini adalah penyakit yang menyerang sel darah merah penderitanya. Jika sel darah merah diserang, maka oksigen akan sulit diedarkan di seluruh tubuh. Ya, jika sel darah merah diserang, maka oksigen akan sulit disebarkan di seluruh tubuh. Penyakit yang ketiga adalah penyakit jantung anak-anak. Tentu penyakit jantung sudah tidak asing lagi di telinga anak-anak ya. Penyakit jantung ini adalah faktor keturunan yang berperan cukup besar dalam munculnya penyakit jantung. Penyakit jantung ini disebabkan oleh yang pertama, penderita seorang perokok. Dia sering sekali merokok. Kemudian pola makan tidak sehat dan juga kurang rutin dalam berolahraga. Nah, itu tadi adalah 3 penyakit yang disebabkan oleh faktor keturunan. Nah, anak-anak, kemudian faktor yang kedua adalah faktor gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sehat menyebabkan gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia. Seperti kita tidak pernah berolahraga, makan makanan yang tidak bergizi, makan makanan yang tidak sehat, kita sering merokok, berdekatan dengan seorang perokok, berdekatan dengan asap rokok ya anak-anak. Dan itu, makan makanan yang berlemak dan juga berkolesterol itu yang akan menyebabkan adanya gangguan sistem peredaran darah manusia. Karena makanan yang berlemak tinggi itu akan mengakibatkan penyumbatan pada pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah itu sudah terjadi, maka itu yang akan menyebabkan adanya penyakit jantung, stroke, dan mengerasnya pembuluh darah. Anak-anak, jika kita tidak bisa menjaga pola makan, lalu bagaimana makanan itu bisa menjaga diri kita? Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.